ilmu statistik. Dalam diagram ataupun kurva statistik itu yang bagus itu bukan seperti ini melonjak naik, bukan juga dari atas ke bawah, tetapi ada dia flat, tetapi di ujung berakhir flatnya itu untuk datar naik ke atas. Itu yang bagus. Itu adalah salah satunya diagram indikator kurva kalau menurut ilmu statistik yang lain. Nah, kemudian saya izin juga tadi mengapresiasi. Jadi memang benar Bapak dan Ibu perlu diketahui kegiatan hari ini memang belum ada jawaban dari saya sampai dengan pagi tadi sekitar jam berapa Pak mendapatkan informasi saya hadir? Jam 7 tadi ya? Jam 7. Jadi saya memang sengaja tidak menginformasikan. Ya saya lihat agendanya jam 7:30. Nah, saya langsung saja pagi tadi jam 7 saya berikan kesempatan setengah jam lah kira-kira untuk mempersiapkan. Saya datang di depan, saya cek sudah siap semua, katanya peserta malah sudah datang dari jam 6 lah. Untuk itu saya berikan terima kasih dan berikan support. Begitu pula jajaran narasumber, saya lihat tadi mana nih narasumber, ada semua nih, terutama dalam pemerintah Kota Palangkaraya, ada semua nih hadir. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa agenda mungkin akan saya paparkan sedikit, tapi kalau visi dan misi mungkin nanti Pak Jayani, Pak Oji, mohon nanti narasumber yang lain bisa memberikan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu perlu diketahui, ini kan P3K full ya, bukan P3K paruh waktu. Ada sekitar 152 orang pada hari ini. Nah, terutama di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini hampir 6.000 total pegawai di pemerintah Kota Palangkaraya, 6.000 sekian. Ya, hampir lebih dari separuh ya. Separuhnya adalah dari dinas pendidikan. Ya, perlu diketahui itu adalah separuh dari seluruh ya, PNS ataupun ASN di pemerintah Kota Palangkaraya ada di dinas pendidikan. Sampai dengan hari ini saya tidak ada memberhentikan satu ataupun mengurangi jatah baik dari P3K ataupun P3K paruh waktu. Nah, perlu juga kita sampaikan, kalau tidak salah tadi saya bisik-bisik, tahun ini ada sisa 3 tahun lagi ya. Ya, kontraknya kan 5 tahun. Pasti bertanya-tanya, bagaimana kami 5 tahun ke depan? Kan seperti itu. Mungkin semua sudah mendengar baik itu secara tingkat daerah, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional tentang kewajiban pemerintah 30% itu. Iya. Itu saya rasa saya tidak bisa menjawab secara pasti karena masih bergulir. Tetapi yang perlu dipikirkan, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa 30% itu adalah merupakan amanat undang-undang. Apabila tidak melaksanakan, maka saya akan terkena namanya pidana. Ya, terkena namanya akan pidana. Tetapi kami sedang meramu bagaimana baik dari BKD, baik dari dengan TAPD untuk tidak ada mengurangi sedikit pun, tetapi persentase ya, jumlah pegawai kita itu ada 40 berapa? 47. 42. Ya, kami sudah membuat rancangan formula, mungkin di tahun 2023 itu bisa di angka 32 ataupun 31%. Ya. Tapi ada beberapa skema yang akan kami laksanakan. Ini perlu diketahui bahwa itu amanat undang-undang. Kalau Bapak dan Ibu ada melihat, menonton, misalkan saja kemarin mungkin ada di DPR RI itu ada audiensi ataupun dan lain hal, itu disampaikan Pak Mendagri ya. Kalau untuk memperpanjang, maksudnya adalah memperlakukan 30% itu bisa diperpanjang, mungkin ada daerah yang belum siap bisa diperpanjang 2028 misalkan. Itu diperlukan 3 surat keputusan Kementerian keputusan bersama dari beberapa menteri. Tetapi kalau untuk merubah menghapus 30% tersebut harus berubah undang-undang ya. Jadi perlu diketahui ya, nanti apabila ada suatu kebijakan, karena itu amanah undang-undang ya, bagi yang tidak melaksanakan maka akan kena pidana ya.
Ya, itu undang-undang yang berbicara. Tapi mudah-mudahan ya pemerintah di pusat sana juga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kepala daerah, baik dari tingkat wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya. Itu bisa didengar, akan menjadi evaluasi kita bersama. Nah, untuk itu saya kembali tadi 3 tahun, sudah 2 tahun, 3 tahun lagi. Bagaimana kami ke depan? Nah, salah satunya mungkin hari ini yang akan disampaikan adalah tentang baik itu etika, tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi Bapak dan Ibu guru terutama. Ini fungsinya untuk pembangunan di Kota Palangkaraya seperti apa? Kembali, kalau P3K ini juga harus mengisi MyASN juga. Pastinya, tadi kami akan melakukan evaluasi. Sekarang pemerintah Kota Palangkaraya sudah menjalankan yang namanya manajemen talenta. Ya. Itu ada yang sudah mengerti belum kira-kira? Atau baru hari ini disosialisasikan? Coba, ada yang sudah mengerti atau belum? Coba angkat tangan yang sudah tahu tentang manajemen talent. Ada nggak kira-kira? Belum, karena hari ini baru akan disosialisasikan. Mohon dari BKP SDM ya pada hari ini disosialisasikan benar-benar, ya, supaya khususnya pada hari ini bisa mengetahui secara persis apa sih itu. Ya, itu adalah yang diamanatkan seperti datang dulu kepala BKN kita Pak Prof Yuda, itu memang sudah didorong ke situ untuk profesional. Pemerintah Kota Palangkaraya sudah melaksanakan itu. Ya, jadi saya ambil contoh, misalkan Bapak dan Ibu apabila masih mempertanyakan yang namanya reward ataupun punishment, ya saya ambil contoh saja. Selalu berbicara, kalau berbicara pasti berbicara reward. Ya, banyak orang yang datang ke saya, Pak, bagaimana, apakah saya bisa diperhatikan karirnya ke depan dan lain-lain. Saya hanya menjawab, ada lihat cek manajemen talenta kalian, lihat cek kalian ada di box berapa. P3K ini berarti mentok box berapa? Box 7. Semua bisa 9. Itu dilihat nanti. Ya, saya mengambil keputusan hanya dari situ. Itu supaya profesional. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau tidak salah, saya tidak, mohon maaf kalau salah, sumbu X itu yang ke atas ya. Ya, sumbu Y yang mendatar. Sumbu X ini adalah kinerja. Sumbu Y ini adalah tentang kapasitas sumber daya. Salah satunya hari ini pelatihan. Nah, itu akan berjenjang. Etika tersebut adalah sama saling menghormati pimpinan, baik itu kepala sekolah misalkan, baik itu jajaran kepala dinas dan lain-lain. Karena salah satu nilainya untuk meninggikan sumber tersebut adalah SKM, ya kan? Salah satunya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah menjadi dasar kami evaluasi untuk ke depan. Jadi kalau tidak diperpanjang dan saya sekarang tidak ingin saja membuka. Ya. Saya saudara tidak ingin membuka, tapi kalau Bapak dan Ibu ada mempertanyakan, kalau saya buka, bentok itu di box 9 namanya. Box 9 itu perfect. Semua nilai dia memang layak untuk diberikan reward. Tidak ada kata lain. Jadi dari box 9 misalkan saja, dari 152 orang pada hari ini, ya, misalkan saja, kita ambil 100 orang ada di box 9. Ya. Kemudian ada 52 di box 7. Biasanya 7 itu langsung lompat ke 9. Untuk box 9 tersebut 100, saya tidak ada alasan untuk menolak. Karena itu memang sudah pantas dan kita sudah menjalankan itu. Nah, bagi yang tadi masih ada di box 7 ataupun di bawahnya lagi box 5, ya, itu menjadi dasar saya untuk mengatur beserta jajaran untuk mengambil keputusan. Karena bagaimana Bapak dan Ibu mau diperpanjang, Bapak dan Ibu pun masih di box yang rendah. Artinya di situ tingkat baik itu peningkatan kualitas SDM kita, baik itu mungkin kedisiplinan, baik itu tugas dan fungsi tidak berjalan dengan baik. Ya, itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, jadi saya hanya akan memperhatikan di situ. Ini menjadi catatan kita bersama. Apabila nanti kan ada dari PKD, kalau kurang jelas tanya. PKD juga BKP SDM mohon tidak ada yang maksud saya dijelaskan sejelas-jelasnya.
supaya manajemen talenta kita ini bisa berjalan dengan baik. Begitu pula saya dengan promosi, ya, pengangkatan. Kalau bisa ditanya nanti siapapun yang akan saya lantik itu pasti orang yang berada di box 9. Apabila dipertanyakan, nah, ini sesuai dengan undang-undang. Dipertanyakan kenapa Bapak itu pantas? Ya dia memang ada di box 9. Dia sudah pantas. Dari misalkan box 9 mau saya lantik ada 5 orang. Itu hak prerogatif dari kepala daerah memilih dari 5 menjadi 1. Tetapi 5 itu artinya semuanya pantas. Nah itu. Ini perlu dipelajari. Ya, jadi salah satu mengisi untuk meninggikan nilai box tersebut yaitu adalah di My ASN itu. Tugas dan fungsi Bapak dan Ibu itu mohon diisi di My ASN. Ya, banyak yang tidak mengetahui ternyata masih. Nah, ini salah satunya harus disosialisasikan pada hari ini. Disitulah dasar kami nanti untuk yang namanya memperpanjang ataupun tidak memperpanjang, tentu dengan secara profesional. Ya Bapak dan Ibu, ini salah satunya. Ini salah satu bagaimana nasib kami ke depan. Salah satunya sudah saya jawab, teknisnya nanti narasumber yang akan menyampaikan. Nah kemudian lanjut Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kita tadi saya berbicara bagaimana ke depannya P3K ya untuk 5 tahun ke depan, tentu dalam suatu teknis tadi harus benar-benar memahami tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah mensukseskan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota. Ya, itu harus di luar pemahaman, pemikiran, di luar kepala. Ya. Kalau tadi disampaikan keren itu sebenarnya adalah salah satu sirkular kehidupan. Ya. Kolaboratif apa tadi? Belum. Nah, saya nanti dulu. Nanti. Kolaboratif, ekonomi maju, religius, energi, nyaman. Ujungnya nyaman. Nyaman itu adalah tempat tinggal bersama. Jadi dalam kita berkehidupan, maksudnya adalah itu pasti harus nyamannya kolaborasi. Berukun tetangga pun kita tidak bisa berjalan sendiri. Sampean kita kalau ada masalah pasti tetangga lah yang paling dulu kita minta tolong. Artinya dalam suatu kehidupan itu memang harus berkolaborasi. Tentunya apa? Dengan standar ya tadi ekonomi maju, penghasilan ataupun pendapatan, kesejahteraan seperti itu memiliki standar, itu salah satu indikator juga kan. Kalau semua orang, semua kebutuhan atau dia memiliki ekonomi yang standar lah, tidak juga berlebihan, tidak juga kekurangan, maka itu akan menciptakan kehidupan yang nyaman seperti itu. Religius, tentu semua itu adalah faktornya keimanan, hal-hal yang sirkular gitu, hal-hal yang sirkular yang memberikan kehidupan yang nyata. Itu harus dipahami nanti ya, mungkin nanti bisa lebih jelas. Nah kembali saya mungkin sedikit memaparkan, ada ya, gambaran umum statistik Kota Palangkaraya. Yang pertama adalah, nah ini jumlah penduduk kita 300, ini jiwa ya jumlah penduduk. Kalau populasi itu beda dari penduduk. Kalau populasi kita mungkin di angka 350.000 ke atas. Bahkan mungkin pada saat peak Kota Palangkaraya itu bisa 400 sampai 450.000 untuk populasi. Tapi jumlah penduduk kita tercatat 314.000 jiwa. Laju pertumbuhannya ya ini sekitar 1,48% ataupun tembus 300 jiwa. Itu di Kota Palangkaraya seimbang, baik laki-laki dan perempuan. Banyak laki-laki sedikit, beda berapa ya? Berarti sekitar 1000 sekian. Artinya kalau saya lihat-lihat ini kalau berbicara tentang jodoh tidak ada lah ya permasalahan di Kota Palangkaraya karena imbang laki-laki dan perempuannya. Ya banyak cowok sedikit. Artinya tidak ada masalah di Kota Palangkaraya itu. Nah kemudian pertumbuhan ekonomi kita 6,6, ini sumber data BPS ya, bukan sumber data dari asal. 6,62%. Ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, nasional itu 4,87%. Masuk 5 besar Kota Palangkaraya itu secara nasional. Itu untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya. Yang menjadi indikatornya saat ini adalah UMKM dan infrastruktur. Ternyata
Eh, Tadi selain perekonomian di ibu kota melaju sangat pesat, mencatatkan rekor, ini tidak usah disebutkan. Salah satu indikator memacu pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya ini adalah belanja administrasi pemerintah. Tidak ada di sini, tidak disebutkan. Saya ingat. Salah satunya belanja administrasi pemerintah. Ini buat kita bersama, Pak. Artinya uang program yang dari pemerintah itu sangat-sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya. Jadi jangan, makanya saya sering sampai mana serapan anggaran dan lain hal terus memang dipercepat kita laksanakan. Ya, ini pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya sampai dengan triwulan hari ini baru keluar, baru rilis 6,62%. Ketimpangan masuk kategori menengah, disparitas. Ketimpangan ini bukan ketimpangan ini ya, bukan ketimpangan disparitas penduduk yang mampu dan tidak mampu, bukan, antara pendapatan dan pengeluaran. Antara pendapatan dan pengeluaran untuk masyarakat di Kota Palangkaraya itu masuk kategori menengah. Artinya mungkin skalanya 0 sampai dengan 1 antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat Kota Palangkaraya. PDRB, nah ini ada korelasinya. Antara ketimpangan dan PDRB itu ada korelasinya. Tidak mungkin kita masuk menengah kalau PDRB-nya tidak meningkat. Jadi ada tren meningkat dan PDRB per kapita kita 24 juta itu konstan. Ya, yang menopang PDRB salah satu maksudnya menopang PDRB untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Kesejahteraan masyarakat meningkat ditandai dengan naiknya PDRB per kapita berdasarkan harga yang konstan. Ini indikator alat ukur. Kalau ada yang bertanya nanti seperti apa, ya kalau 1, 2 mungkin masih ada dalam nilai keseluruhan itu ada yang masalah, ada yang tidak. Ya. Tapi 1, 2 tidak bermasalah itu biasanya lebih nyaring daripada 10 yang benarnya. Jadi sebenarnya ini angka real, ya. Angka real yang ada di Kota Palangkaraya. Untuk indeks pembangunan manusia kita naik sebenarnya bukan di angka 80, persisnya sekitar 82 lebih sekian. Itu juga di atas rata-rata nasional. IPM ini kumulatif ya. IPM ini bukan hanya di dunia pendidikan, tapi adalah standar pelayanan minimal. Baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, apalagi. Indikator banyak. Ya. Salah satunya semua saling ada korelasinya, hubungannya. Tidak mungkin orang bisa menerima pendidikan yang baik apabila kondisi kesehatannya tidak baik. Tidak mungkin seperti itu. Jadi semua harus, tidak mungkin orang sehat punya pendidikan baik kalau lingkungannya tidak baik. Yang tidak mungkin kan? Contoh, kita mau menjadi orang baik, mohon maaf, misalkan saya muslim, ya tentu harus banyak-banyak. Satu, pertama memperkuat iman, lingkungannya gitu, lingkungannya. Bagaimana kita mau jadi orang baik kalau lingkungan kita di lingkungan dunia yang hitam seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira, semua ada korelasinya. Nah, Bapak dan Ibu, ya hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, ini berada di dunia pendidikannya. Nanti tugas dan fungsi secara teknis silahkan narasumber. Saya hanya memberikan gambaran umum secara skala besar dan umumnya. Nah, ini indikator. Next, indikator ini gambaran angka statistik yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, ini pohon kinerja Kota Palangkaraya. Yang pertama adalah kita pada hari ini di meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Indeksnya, indikatornya itu adalah pembangunan manusia. Ini indikatornya kita, indikatornya pemerintah Kota Palangkaraya. Pohon kinerjanya ini. Yang pertama itu dibaca saja, nanti mungkin ada informasi, silahkan lah. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas pendidikan ataupun indeks pendidikan. Ya, tercatat indeks pendidikan kita saat ini seperti apa? Yang terakhir update Pak Jayan. Tapi sebenarnya nilai kita bagus, nilai kita sangat baik. Tetapi sekali lagi tadi yang saya lihat konsistensinya itu. Secara konsistensinya di Kota Palangkaraya pendidikan harus mutu kualitas itu sangat baik. Ya terima kasih, ini berarti berkat kinerja
kerja dari Bapak dan Ibu sekalian juga. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya derajat kesehatan, angka harapan hidup. Kota Palangkaraya, aduh saya ada datanya. Kalau tidak salah masih angka harapan hidupnya cukup baik, yaitu rata-rata di angka 70-an lah, 77 ya. 77 rata-rata. Ya bukan berarti saya mendoakan yang lain itu cepat mati, enggak. Tapi rata-rata. Memang artinya kesehatan pendidikan kita baik lah. Ya, pola hidupnya juga baik lah. Yang ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat ataupun menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan, ya ini perlu juga kita ketahui. Angka kemiskinan itu tidak berhubungan langsung, tidak ada korelasinya dengan pengangguran. Karena pengangguran itu berdasarkan populasi. Ya. Angka kemiskinan rendah belum tentu pengangguran rendah. Terutama ibu kota. Terutama kota Palangkaraya, banyak saudara-saudara kita dari daerah misalkan kuliah di sini menimba ilmu di kota Palangkaraya tetapi tidak pulang ke kampung halamannya lagi dan mencari kerja di kota Palangkaraya, itu tercatat karena kemiskinan pengangguran itu bukan dari tempat tinggal tetapi dari populasi. Maka siapapun yang bertinggal di kota Palangkaraya, mau KTP-nya bukan kota Palangkaraya, itu tetap masuk angka kota Palangkaraya. Tapi kalau angka kemiskinan itu dari jumlah penduduk. Angka kemiskinan kita masih di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan walaupun di bawah nasional, pengangguran, tetapi ada peningkatan, yaitu selaras dengan pertumbuhan penduduk tadi. Ya. Tetapi perlu diketahui terakhir, ya, itu ada namanya loker di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1.300 loker, yang mengambil hanya di angka 600, berarti masih ada berapa missnya? Separuh tidak mengambil. Nah, ini menjadi evaluasi kami juga. Ini tanggung jawab kami gitu loh. Tanggung jawab kami, apa yang perlu kita evaluasi? Ternyata juga perlu kita meningkatkan yang namanya soft skill. Jadi semacam pelatihan, tidak hanya hard skill gitu, tapi soft skill. Tercatat karena secara data memang kita ada lowongan kerja, tetapi tidak semua mengambil, tidak semua menerima. Karena mungkin ya tanda kutip, ya positif ataupun negatif kita nggak tahu, kita tidak mau membahas itu, tetapi bagaimana salah satunya kita harus mencarikan solusi-solusinya untuk menekan angka tersebut. Itu indikatornya ya. Nah kalau indikator indeks pertumbuhan ekonomi ya di sinilah. Tolong slide di situlah. Ya. Mungkin kali ini di dunia pendidikan tidak. Tetapi sebenarnya dari pendidikan itu menghasilkan sini juga, menghasilkan ke meningkatnya perekonomian daerah. Terakhir ke desa, tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan, sebenarnya semua pemerintahan itu bagus atau tidak itu ada indikatornya. Ya, ada indikatornya. Ada indikatornya bagus atau tidak, apa yang dilaksanakan itu ada indikatornya. Salah satunya mungkin meningkatnya nilai sakit, kemudian kualitas pengelolaan keuangan, opini BPK. Opini itu begini, opini itu WTP itu bukan hanya sekedar WTP, tetapi juga ada tingkatannya. Ya, tingkatannya itu ada, baik dari apa kalau kita itu 30 hari itu apa? 60 hari itu apa? Jadi dari tingkat temuan permasalahan yang ada tuh penyelesaiannya berapa persen? Nah, di situ nanti dikategorikan. Kita pada tahun ini alhamdulillah Kota Palangkaraya WTP ke berapa? 10 kali berturut-turut. 10 kali berturut-turut, dan salah satu yang dinilai baik karena apa? Pendapatannya lebih tinggi daripada pengeluaran. APBD Kota Palangkaraya pendapatannya lebih tinggi daripada pengeluaran. Tercatat ada selisih sekitar berapa ya? Lupa saya, 50 miliar. Artinya di kategori baik. Ya, jadi ya dalam kehidupan pun kan yang bagus itu pasti pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan namanya bangkrut gitu. Ya ini adalah salah satu indikator. Nah ini adalah apa yang saya sampaikan. Inilah salah satu tugas dan fungsi Bapak dan Ibu. Tadi penilaiannya seperti apa,
ujungnya untuk apa sih? Untuk ini. Tadi ada yang indikator tadi loh. Ya, pengabdian kita kepada negara. Bapak dan Ibu ini adalah abdi negara berarti gitu. Biasanya kalau itu sudah disumpah, saya ingat salah satunya mendahulukan kepentingan, bukan kepentingan pribadi, kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat. Yang kedua, salah satunya juga adalah menjaga yang namanya rahasia negara, bukan membocorkan sana sini. Itu ada undang-undangnya, itu bisa ditutup Bapak dan Ibu, hati-hati ya. Itu kita bisa mendapatkan baik itu pidana ataupun perdata, hati-hati membocorkan rahasia negara. Salah satunya apa? Dokumen rahasia, dokumen Bapak dan Ibu, misalkan nilai saja, misalkan nilai itu salah satu namanya membocorkan rahasia negara ya. Jadi mungkin itu saja ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon nanti diikuti dengan seksama. Kalau tadi pasti saya yakin banyak yang bertanya ini nanti di masalah manajemen talenta, karena akan berhubungan dengan 5 tahun ke depan kami seperti apa. Tapi yakin saja Bapak dan Ibu, apabila nanti terlihat box itu bisa dilihat mereka nggak? Sementara belum, tetapi penyelesaian MyASN-nya jadi gini sih sebenarnya terlihat kok dari MyASN ataupun syarat-syarat ketentuan manajemen talenta itu kan ada beberapa syarat. Ibu, Bapak dan Ibu tuh bisa mengira-ngira syarat mana yang sudah kita lengkapi. Kira-kira syaratnya 10, kita baru 5, berarti sekitar 50% baru kita boxnya. Box 50% itu di box kira-kira 5 ataupun 6 ya. Nah misalkan Bapak dan Ibu dari 10 sudah di 8, sudah 8 semua syarat-syarat sudah dilengkapi, artinya sudah 80% gitu loh. Ada di situ syarat-syaratnya, silakan nanti dipelajari. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, mungkin inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon ya, kita ini pengabdian kepada negara. Abdi negara artinya berorientasi pada pelayanan untuk masyarakat, dan saya tahu yang namanya kita melayani masyarakat ini berbagai macam hal ya, yang dihadapi. Pesan terakhir ini sudah saya sampaikan juga dengan Pak Kadis PLT Kadis Pendidikan Kota Palangkaraya, yang namanya juga etika diperhatikan ya. Tercatat sampai dengan hari ini saya cukup banyak memberikan namanya bukan teguran, sanksi ya. Apabila memang salah, saya tidak lagi mau kenal atau tidak. Kalau salah secara aturan, apalagi di etika, saya tidak kompromi ya. Maka dari itu dari Bapak dan Ibu harus menjaga etika, terutama paling banyak ini, mohon maaf ya, paling banyak. Nah ini Pak Jaya ini sudah ketawa di dunia pendidikan ya, ini realnya. Etika itu banyak ya, paham dan kira-kira yang saya sampaikan ini. Etika ini bukan hanya moral etika, maksudnya menghormati, tetapi juga asas-asas peradaban kehidupan kita bermanusia. Itu artinya baik itu secara luar ataupun secara pribadi ya. Menjadi catatan saya sampai dengan bulan ini, permasalahan tersebut paling banyak berasal dari silakan tadi yang saya sampaikan ya. Jadi mohon etika dijaga ya, jangan sampai terhindar kasus-kasus, misalkan kasus ataupun yang nanti viral lah dan lain-lain di dunia pendidikan ya. Mohon itu dijaga, itu pesan saya terakhir. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan hari ini ya, dan kemudian saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya seluruh pihak yang telah menginisiasi sampai terlaksananya kegiatan kita pada hari ini. Saya membuka izin setelah ini langsung keluar ya, langsung maksudnya pamit karena ada kegiatan lebih lain. Boleh Pak. Tidak ada pantun. Olah surang. Siap, lanjut. Kan nggak siap tadi ya. Ya artinya benar kan, itu yang saya sampaikan. Saya kesini baru jam 7 tadi baru saya kasih tahu bahwa saya akan membuka.
Karena semua serba dadakan. Iya, sudahlah saya maklumi saja tidak terikat pantun. Ya Bapak dan Ibu, maka dengan kesempatan hari ini memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama kita yang hadir semua. Ya, maka kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K Guru Pengangkatan tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dimulai. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan baik perkataan dan perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami aturkan Bapak Wali Kota Palangkaraya. Selanjutnya mohon berkenan untuk menyerahkan secara simbolis tanda peserta orientasi. Silakan untuk yang mewakili. Ada Ibu Jeli SPD Angkatan 13 dan Bapak Sugianto SPD Angkatan 14. Kira Pak Menteri dulu. Mohon berkenan mendampingi asisten 3 dan juga yang sekaligus juga adalah PLT Kadis Pendidikan, Kepala BKPSDM Kota Palangkaraya. Silakan. Dilus-lus apa maksudnya? Kasih konten ke arah kita biar sabar gitu ya. Iya. Langsung kena ulti. Langsung kena. Izin foto bersama Pak.